Halo guys, ketemu lagi sama aku Nana. Welcome to my channel. Nah, ini adalah konten kedua aku. Dan di sini aku mau membahas atau mereview tentang drama Korea yang berjudul Dinner Maid. Nah, Dinner Maid ini bergenre komedi romance yang menceritakan tentang pertemuan tak sengaja antara seorang pria dan seorang wanita yang ternyata keduanya ini sama-sama patah hati oleh mantannya. Akhirnya mereka ini menjadi teman makan malam atau dinner mate. Nanti aku akan bahas cerita lengkapnya, sinopsisnya, termasuk reviewnya. Tapi sebelumnya aku minta tolong kalian support aku ya guys. Kalian klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalian klik tombol like-nya, kemudian aktifin tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, kita langsung mulai aja. Check it out. Drama Dinner Maid ini sudah tayang di stasiun TV MBC mulai tanggal 25 Mei sampai dengan 14 Juli 2020 guys. Dan jumlah episodenya itu adalah 32 episode dengan setiap episodenya berdurasikan 35 menit. Drama ini disutradarai oleh Go Jae Hyun yang juga mensutradarai drama The Player dan Syndrome. Dinner Maid ini diadaptasi dari webkomik populer yang penulis webkomiknya itu adalah Park Shin In yang dipublikasikan sekitar tahun 2013 sampai dengan 2014 yang lalu guys. Drama ini ditulis naskahnya oleh Kim Joo. Pemeran utama drama ini ada 4 orang. Yang pertama Song Seung Hoon. Song Seung Hoon adalah seorang aktor dan penyanyi dari Korea Selatan. Dia juga pernah bermain dalam beberapa drama populer seperti Autumn in My Heart, Obsession, Black, The Player, dan My Princess. Oke, jadi Song Seung Hoon ini sudah pernah bekerja sama dengan sutradara Ko Jae Hyun itu pada drama The Player. Jadi ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama ya guys. Oke, jadi pemeran utama yang kedua itu adalah Seo Ji Hye. Seo Ji Hye ini adalah seorang aktris cantik aktris dan juga model cantik dari Korea Selatan. Siapa sih yang gak kenal Mbak cantik ini ya? Dia ini adalah pemeran Seodan di drama Crash Landing on You. Dia juga pernah bermain dalam beberapa drama populer lainnya, yaitu Black Knight, Jealously Incarnate, dan Heart Surgeon. Pemeran utama yang ketiga itu adalah Lee Ji Hoon. Aktor tampan ini juga pernah bermain dalam drama populer lainnya, yaitu Blood, Your House Helper, Six Flying Dragon, Woman of 9.9 Billion, dan The Legend of the Blue Sea. Oke, pemeran utama yang keempat adalah Son Na-eun. Dia cewek cantik yang lebih dikenal sebagai seorang idol karena dia itu member dari girl band A-Pink. Selain itu dia juga aktris yang memainkan beberapa drama populer seperti Cinderella, With Fortnite, The Most Beautiful Goodbye, Second Twenties, dan My Kids Give Me a Hijack. Oke, kita mulai sinopsisnya guys. Jadi Song Seung Hyun di sini itu berperan sebagai Kim Hae Kyung. Dia bekerja atau berprofesi sebagai psikiater sukses yang punya metode penyembuhan yang unik, yaitu dengan menggunakan terapi makanan saat bertemu dengan kliennya guys.
Seo Ji-hye di sini itu berperan sebagai Woo Do-hye. Dia bekerja sebagai produser dari sebuah perusahaan yang fokusnya itu membuat konten video yang akan ditayangkan pada situs streaming seperti YouTube. Jadi semacam konten kreator gitu guys. Suatu hari Kim Hae-kyung dan Woo Do-hye ini sama-sama pergi ke Pulau Jeju dengan urusan yang berbeda guys. Kim Hae-kyung pergi ke Pulau Jeju itu akan bertemu dengan kliennya, sedangkan Woo Do-hye pergi ke Pulau Jeju karena ingin bertemu dengan pacarnya. Secara kebetulan mereka itu bersebelahan saat duduk di pesawat dan di restoran tempat Kim Hae-kyung melakukan konseling dengan kliennya. Itu ternyata restorannya adalah milik dari pacarnya Woo Do-hye guys. Awalnya Woo Do-hye bermaksud nyamperin pacarnya itu ingin merayakan ulang tahun, dan dia itu seperti GR merasakan kalau dia itu bakal akan dilamar hari itu guys. Tapi setelah bertemu dengan pacarnya, Woo Do-hye ini malah mendapatkan kenyataan dia memergoki pacarnya itu lagi selingkuh sama perempuan lain guys. Pertengkaran Woo Do-hye dengan pacarnya itu disaksikan oleh pengunjung restoran termasuk Kim Hae-kyung guys. Nah, klien Kim Hae-kyung ini merasa kasihan pada Woo Do-hye, akhirnya menyuruh Kim Hae-kyung ini untuk menghampiri Woo Do-hye untuk menyuruh dia itu mengejar dan menenangkan Woo Do-hye yang sedang menangis di luar restoran guys. Awalnya Kim Hae-kyung ikut nggak mau mengurusi atau mencampuri urusan orang lain, tapi karena dia tuh dipaksa oleh kliennya dan para pengunjung di restoran itu, maka akhirnya Kim Hae-kyung ini pergi untuk mengejar Woo Do-hye. Setelah Woo Do-hye ketemu dan dia bertemu dengan Kim Hae-kyung, maka Kim Hae-kyung itu mengajak Woo Do-hye untuk makan malam atau dinner bersama gitu guys. Dan sejak kejadian itu muncul beberapa kejadian-kejadian lucu yang tidak terduga yang terjadi di antara mereka guys. Bahkan saat mereka sudah kembali ke Seoul, mereka itu bertemu lagi dengan cara yang tak terduga, dan akhirnya mereka itu memutuskan untuk menjadi teman makan bersama atau dinner mate guys. Tapi meskipun mereka ini sudah menjadi teman makan bareng, tapi mereka itu masih belum tahu nama masing-masing guys. Mereka juga punya perjanjian bahwa masing-masing itu tidak boleh saling bertanya tentang masalah pekerjaan atau masalah pribadi lainnya selain hanya janjian untuk makan malam bareng. Oke, setelah bertemu beberapa kali dan saling sharing, ternyata mereka ini punya satu kesamaan yang sama, yaitu mereka itu sama-sama pernah ditinggal oleh cinta pertamanya guys. Meskipun mereka tuh sudah berpacaran itu bertahun-tahun lamanya, jadi mereka ini sama-sama patah hati. Di saat hubungan mereka ini semakin dekat, tapi sayangnya saat mereka ini sudah saling menyemangati untuk satu sama lain supaya bisa move on, dan saat itu juga mantan-mantan mereka itu datang lagi ke kehidupan mereka dan minta balikan alias CLBK guys. Lee Ji-hoon yang berperan sebagai Jung Jae-hyuk, dia adalah mantan dari Woo Do-hye. Son Na-eun yang berperan sebagai Jin No-ul adalah mantan dari Kim Hae-kyung. Tidak hanya karena sang mantan itu yang tiba-tiba datang di kehidupan mereka dan minta balikan lagi, masalahnya itu menjadi semakin rumit saat mereka berempat ini terlibat dalam suatu proyek dengan para mantan mereka. Para mantan ini yaitu Jung Jae-hyuk dan Jin No-ul, ini ternyata di belakang mereka diam-diam bekerja sama untuk memisahkan kedekatan antara Kim Hae-kyung dan Woo Do-hye, agar mereka ini bisa balikan kembali bagaimanapun caranya dengan pacar mereka dulu. Di tengah panasnya hubungan mereka berempat, ini tiba-tiba ada datang seniornya Kim Hae-kyung dan juga seorang psikiater itu menghampiri Kim Hae-kyung yang padahal seniornya ini sudah lama menghilang bertahun-tahun lamanya.
seniornya itu ternyata tahu kalau hubungan Ki Hae-kyung ini dengan Woo Do-hye itu dihalangi oleh Jung Jae-hyuk, dan ternyata seniornya itu datang hanya untuk memperingatkan. Dia berkata untuk supaya Kim Hae-kyung ini berhati-hati karena Jung Jae-hyuk ini orang yang sangat berbahaya, dan saking berbahayanya Jim Jae-hyuk ini, orang lain tuh tidak akan pernah tahu apa yang akan dia perbuat. Oke, kita langsung ke reviewnya ya guys. Setelah kalian mendengarkan sinopsis, mungkin kalian itu akan menganggap bahwa drama ini tuh cukup ngebosenin, karena inti dari drama ini tuh sebenarnya cuma kerumitan tentang suatu hubungan. Tapi drama ini tuh dikemas dengan cukup baik guys. Faktor pendukung yang dikemas di drama ini juga cukup menarik untuk ditonton. Kalau aku sih nggak merasa bosen ya nonton sampai habis, tapi di sini itu aku sempat kebawa emosi saat para mantan ini yang tiba-tiba datang terus mengacaukan segalanya. Jadi mereka itu menghalalkan segala cara, gimana pun caranya supaya mereka bisa balikan lagi sama pacar cinta pertama mereka itu guys. Tapi di samping adegan nyebelin itu juga diselipin beberapa adegan ringan, juga komedi yang lucu, yang receh. Jadi menurutku oke untuk ditonton guys. Hal menarik dari drama ini itu selain juga dibahas tentang profesi atau pekerjaan dari setiap pemerannya. Yang pertama itu adalah Woo Do-hye. Dia di sini diceritakan sebagai produser, konten kreator di perusahaan yang membuat video untuk konten seperti YouTube. Dan di sini tuh ditampilkan aktivitas pekerjaan Woo Do-hye sebagai konten kreator. Jadi kita bisa belajar gitu guys, dari sisi gimana totalitas untuk membuat seorang konten kreator itu menjadi kreatif di situ guys. Selanjutnya itu adalah Kim Hae-kyung. Profesinya itu di sini diceritakan dia sebagai psikiater, yang sebenarnya pekerjaan psikiater itu bukan pekerjaan yang mudah guys. Itu cukup sulit ya guys, karena beberapa orang itu banyak yang batinnya itu tersiksa, jiwanya itu nggak sehat, tapi mereka itu nggak mau ngaku. Dan apalagi untuk pergi konsultasi ke psikiater itu biasanya mereka itu malu ya guys ya. Bahkan mereka itu sebenarnya kadang itu nggak sadar kalau ternyata mereka itu mentalnya atau jiwanya itu lagi nggak sehat. Mereka merasa baik-baik aja gitu guys. Dan pekerjaan sebagai psikiater ini juga cukup sulit, apalagi untuk bersikap netral, dimana pekerja yang bisa membedakan yang mana pekerjaan juga urusan pribadi guys. Karena psikiater itu juga manusia ya guys, juga bisa marah, bisa sedih, bisa baper gitu guys. Yang berikutnya itu Jung Jae-hyuk. Di sini dia tuh pekerjaannya itu sebagai reporter. Bekerja di media massa itu menurut aku cukup beresiko dan cukup berbahaya. Apa yang mereka tampilkan dan mereka beritakan itu seperti bisa menarik opini publik dan bisa berdampak pada kehidupan seseorang guys. Oke, selanjutnya adalah Jin No-eun. Di sini tuh dia berprofesi sebagai influencer ya guys, sebagai talent atau influencer. Jadi sosok Jin No-eun ini selain cantik, dia itu digambarkan berkarakter kerja keras, juga bermental baja guys. Profesi ini tuh dituntut untuk bisa selalu kreatif. Oke, dari segi aktingnya aku suka banget sama aktingnya Seo Ji-hye di sini guys. Di sini tuh dia tuh bisa mengendalikan tindakan dan ekspresinya, dimana saat dia tuh berakting serius kemudian tiba-tiba jadi kocak, jadi receh gitu guys. Dia tuh bisa memainkan mimiknya gitu. Dan kalian akan melihat perbedaan bagaimana akting Seo Ji-hye sebagai Seodan di Crash Landing on You dengan Woo Do-hye di drama Dinner Maid ini guys. Lee Ji-ho dan So Na-eun di sini tuh aktingnya keren banget. Jadi mereka itu berhasil membuat penonton itu jadi sebel dan
marah gitu kesel banget sama mereka gitu ya, karena di sini tuh mereka diceritakan sebagai mantan yang merusak hubungan ya guys ya, yang minta balikan itu tadi. Kemudian ada lagi aku suka di sini yaitu soundtracknya, soundtrack drama ini tuh aku suka, enak banget untuk didengerin, nggak ngebosenin. Oke, yang terakhir itu dari segi rating ya guys. Drama ini tuh tergolong fluktuatif, yaitu rata-rata itu sebesar 4%. Rating tertinggi pada episode yang kedua yaitu sebesar 6,1%, dan rating yang terendah itu pada episode 25 yaitu 2,3%. Jadi yang terakhir, aku wajib merekomendasikan drama ini meskipun ringan tapi keren. Oke, sampai di sini dulu ya guys review dari aku. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bisa menarik kalian yang belum nonton untuk segera nonton drama ini. Dan mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu bisa menggambarkan film ini maksudnya ke kalian gitu guys. Oke, kurangnya aku mohon maaf ya guys ya, aku hanya manusia biasa. Oke, sebelum aku tutup, aku ingetin lagi kalian support aku ya guys. Kalian klik tombol subscribe-nya, kalian klik tombol like-nya, dan aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update konten yang terbaru. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Dadah.